Sanawi Aliyah. Ini ilmu muda. Yang kedua adalah ilmu tua, yang kami sebut ilmu sejati. Di dalam Al-Quran disebut ilmu tauhid. Ilmu yang untuk mendidik hati rohaniah kita supaya bisa mengesahkan Tuhan. Itu. Lah, jenengan supaya tidak ketipu dengan bentuk mangga itu, ikutlah sistemnya codot. Tahu codot? Nggak mungkin codot itu akan makan mangga yang muda. Mboten mungkin. Mesti codot makan dan tahu mana mangga yang tua. Nggih, matur suwun. Wakeh banget nih. Tandane dangu ngono piye? Alhamdulillah. Lah, berkenaan dengan satu surah niki, monggo kita merapat terhadap Tuhan dengan bentuk tazkiyatan nafsi. Oleh sebab itu, materi yang akan kami suguhkan berkenaan dengan surah Al-Munafikun, kalau enggak salah. Ayat 9. Tolong sing kagungan paketan dibuka ning HP. Al-Munafikun ayat 9. Itu materi kita. Sampun ngunjuk kopi dereng? Lah. Sampean siap no kopi sampean, masalah iki kok ngajine siap bingung. Jadi nanti daripada susah-susah bikin aja minum kopi sama rokokan, nyantai mawon ngaji niki. Ngaji ilmu tuwek nggih ngeten niki, Pak. Boleh jasad muda tapi hati harus tua. Silakan. Intinya gini, Pak. Kita semasa hidup di dunia ini dihadapkan Allah Tuhan yang Maha Esa berbagai persoalan. Silih berganti tidak akan pernah berhenti. Satu selesai pasti akan didatangkan satu lagi. Begitu hatta zurtumul makobir, sampai kematian kita. Di saat-saat Allah menghadapkan berbagai masalah ini, bukan karena Allah gak sayang. Lah, persoalan ini hanya dua jenisnya. Usri dan yusro. Susah dan senang. Dan itu berlaku terhadap siapapun kita dan apapun status kita. Tanpa pandang bulu. Yang Allah punya maksud liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya SDM hati kita bertambah maju. Supaya karakter kita, hati kita di mata Tuhan semakin baik. Supaya nilai mutu tauhid pengesaan hati kita bertambah kuat dan bertambah bagus. Makanya mohon maaf jikalau ada yang mengatakan bahwasanya tradisi satu surah yang dilakukan oleh orang Jawa itu kok dikatakan sesat. Mungkin satu saya salah satunya orang yang pertama kali menentang. Mohon maaf nih. Mohon maaf.
Karena setelah kami pelajari apa di dalamnya itu cuman satu. Nyuwun ngapura dateng Gusti dan nyuwun supaya sedaya diparingono sae. Ada di situ. Saya ulang, ritual yang dilakukan oleh saudara saya yang ada di Jawa dalam rangka satu suro cuman satu. Apa? Minta ngapura dateng Gusti lan minta pengamanan supaya dikasih Allah, dikasih Gusti iku baik-baik saja. Urusan bacaannya itu nggak ada Qur'annya, no problem. Artinya memakai bahasa kuno kauniyah, bahasa kejawen deles. Mengapa demikian? Karena Gusti iku yo ngerti bahasa Jawa, gak mau ngerti bahasa Arab tok, mboten. Kita orang Jawa Pak, bukan orang Arab. Silahkan sana mengatakan ana atau antum, sing jelas wong Jawa, ingsun. Panjeneng lah niki aja diilangno. Gak usah diilangno. Jawa sampean gak usah diilangno. Mengapa saya mengatakan itu ada tradisi yang tidak ada kesalahan di mata Allah? Ruhaniyah secara batin. Itu ada nilai budaya dan juga karakteristis tentang keesaan kepada Tuhan. Makanya istilah ngumbah keris iku nyucekno ati sangka kesalahan dateng Gusti Allah. Umpami niki di seminar ngono ya, tambah saweneng antara yang pandangan lahir saja dengan pandangan batin. Wah penak niki nek saged nrimo. Seminar niku kan dialog Pak, bukan debat. Nek debat, mohon maaf aku nggak mau. Karena debat sifatnya itu menjatuhkan lawan, memenangkan diri sendiri, menjatuhkan persepsi orang lain dan membenarkan persepsi diri sendiri. Kalau dialog, mohon maaf, niki saling menghormati apa yang menjadi pandangan orang lain sekalipun tidak sama pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih mohon izin angsal sambil ngudut. Angsal nggih. Nek mboten angsal nggih kebacut. Jenengan nggih ngudut. Mohon maaf Bu, nggih mohon. Niki materi sampun saya share dan saya kirim terhadap pengurus wilayah DIY menawi saged ditingali mriku. Maksud kula nggih ngeten. Jadi ngaji kita juga ngadep materi malah lebih enak. La tulhi ojo sampak dadekno lali ing sira. Apa sing ora dadekno lali? Amwaluka piro-piro bondo ira dunya. Nggih. Kita di dunia ini yang rawuh yang datang ini ekonomi harta bendanya juga beragam. Lah ngeten Pak. Ada yang masih jalan kaki, ada yang sudah pakai sepeda pancal, ada yang sudah pakai motor, bahkan ada yang sudah pakai mobil, bahkan ada yang pesawat Pak. Ada yang hadir di sini punya pesawat. Mboten semerap sampean nggih. Orang Jawa Timur pesawatnya banyak karena menjadi petugas bandara Progo
Budi ya Pak Budi. Monggo ngacung Pak Budi. Lah, niku pengurus pondok dateng kula. Pondok pesantren cuman berhubung ditugaskan sekarang di Progo, napa? Nggih, Kilen Progo. Kulon Progo. Beliau dinasnya sekarang di situ. Juga membawa Kediri, membawa Pundi niku beliaunya nek sampean ada kaitannya dengan masalah penerbangan sampean sowan datang piyambake. Beliau itu juga pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru mulai berdiri dulu. Nggih. Kula nggih kaget lho, ketemu ning kene. Ngoten. Padahal tiyang Surabaya. Ngoten. Duka kelahirane dereng semrap. Pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Beragamnya harta benda yang Allah titipkan terhadap kita, yang bentuknya tidak sama, janganlah itu menjadi penghalang, penutup hati kita kepada wujud Allah yang sebenarnya. Ini cara kula ngaji ilmu kejawen, Pak. Gusti Pangeran yang ada di dalam dan di luar diri kita. Sebab apa itu tidak boleh menjadi penghalang sehingga menjadikan lalainya hati kita pada Pangeran, pada wujud sejatinya Allah, yaitu wujud hidup kang sejati. Mengapa? Sebab dunya brono, harta benda yang sekalipun mewah seperti orang sa-Indonesia terkaya, pasti tinggalkan. Akan hancur semuanya. Kalau tidak mereka meninggalkan kita, kita pasti akan meninggalkan mereka. Artinya, amwaluka tidak kekal. Ada sesuatu yang kekal yang setiap saat dan waktu yang menguasai harta benda. Ada sesuatu yang kekal, yang nyata-nyata bisa kita lihat, tapi dengan mata hati. Siapa? Itulah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah sabdakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, Allah dawuh walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Wujud sejati Allah yang bukan nama, bukan sifat, tapi wujudnya, itulah yang menguasai sekecil dan sebesar apa makhluk, termasuk harta benda itu makhluk. Mulai jagat timur, pundi timur mereka, sampai barat. Dan dimanapun kau menghadap melihat, di depan panjenengan itu ada wajah Allah. Oleh karena kebanyakan umat Islam khususnya tidak dididik dengan ilmu tauhid untuk mengesahkan dan nyawiji serta menyaksikan wujudnya Allah. Jenengan kali kula tidak tahu. Mana wujudnya Allah ketika saat Al-Baqarah mengatakan 115 di depan kita? Mana? Kan butuh pembuktian, Pak. Gak cuman sekedar ilmu, sekedar sistem, wajib. Jikalau ilmu itu benar, maka wajib bisa dibuktikan. Kalau ilmu itu betul-betul benar, tandanya salah satu di antaranya bisa dibuktikan. Satu contoh. Kalau Allah itu menurut surat Al-Baqarah di depan kita,
Dan atau surah Al-Ahzab ayat 3. Bahkan ini lebih luas lagi. Di awal, di akhir setiap masalah, di dalam dan diri setiap makhluk. Ini lebih luas lagi. Surat niki wau. Contoh. Menungso niki disebut manusia al-insan. Itu tidak hanya terdiri jasmani, akan tetapi juga rohani. Rohani inilah yang ada kaitannya dengan hidup. Tanpa hidup sejati, yaitu wujud Gusti iki di dalam dan di luar diri, mungkinkah kita bisa berkumpul di sini? Boten mungkin. Ini satu bukti bahwasanya ilmu tauhid itu bisa dibuktikan. Cuman oleh karena berabad-abad di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, ilmu tentang sejati, ilmu tentang tauhid terkesan ditutup-tutupi. Disebabkan setelah datangnya pengajaran ilmu syariat saja. Mohon maaf sekali lagi, saya juga menjamani waktu itu dulu, ini disesatkan, Pak. Gak ada yang berani melawan. Karena apa? Karena tahu beliau-beliau para romo, para masyayikh, kedudukan daripada ilmu tauhid itu adalah untuk sedekah dawuh. Apapun yang ditetapkan Allah, usri atau yusra, susah maupun senang, tidak cocok maupun cocok, tetap hati wajib nrimo ing pandum. Sehingga dia mengambil sikap pada saat itu lebih baik diam. Akhirnya nggak ada pengajaran yang seperti ini lebih-lebih di muka umum. Nggak ada. Kalau toh ada, pasti pada saat itu di tempat khusus dan bicaranya ojo kondo sopo. Mungkin jenengan yang kelahiran di bawah 70, kulo yakin jamani para romo, para masayeh, para kekasih Allah iku mesti dawuh ojo kondo sapa garwane piyambake mboten angsal dibejani. Karena saking hati-hatine beliau, berhati-hatinya beliau supaya ini tidak tercium oleh orang-orang yang mengingkari. Son dalem kuwi syukur njeplak ana dasare tah ngomong ngono. Pangestu tolong dibuka Al-Baqarah 5 dan ayat 6. Innal ladina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari atas risalah tauhid Kanjeng Nabi atau ilmu sejati, mohon maaf, dinasehati atau tidak, la yu'minun, hatinya tetap tidak percaya. Tidak percaya. Akhirnya ayat berikutnya Allah dawuh khotamallahu ala qulubihim. Khotama, ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim mengatasi piro-piro atine mereka. Artinya tansaya suwe tambah lama tambah memungsui. Dan ini fakta. Oleh sebab itu, jujur kami tidak melawan, tapi saya meluruskan
Jujur, kami tidak menyalahkan inisiatif pandangan orang lain, tapi kami hanyalah meluruskan. Bukan enak-enak langsung bicara ilmu tuwek pada malam hari ini, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, sejarah kami sudah 26 tahun. Dan di situ kami ngalami juga pernah di penjara 3 tahun. Dan itu tidak menjadikan kami mundur. Enggak. Saya disidang, saya diapain, gitu tetap saya jalani. Manut tok di sini. Kok hukum 2 tahun monggo, 3 tahun monggo. Gak ada ngelawan sama sekali saya. Istilah bahasa persidangan namanya pledoi. Ya, pledoi kan menyanggah untuk meringankan tuntutan sebelum diputus hakim hukuman. Namanya pledoi. Karena saya pernah ngalami ya saged Mas Tani pledoi. Lan jenengan yang nggak pernah gak mungkin nopo pledoi. Mohon maaf, saya pledoinya itu malah ngagetno jaksa penuntut umum. Isi pledoi kula niku namung situ. Jenengan hukum pinten kula sendika dawuh. Lho Pak ndelalah, kula dituntut 6 tahun, ancamane niku 10 tahun, dadine diputus hakim namung 3 tahun. Si jajal. Gak masuk akal. Kula nggih mboten damel pelicin, mboten. Niki sejarah mawon, ya ta. Nek cara kula niku dibenci, ditinggalkan, dihujat, dikatakan ajaran tauhid itu sesat, iku pun segonjangan. Ngerti segonjangan? Nek cara wong Jawa Timur segonjangan niku sudah terbiasa. Ngoten. Lho kok iso segonjangan, masalahnya tiap hari makane nasi dan jangan. Ngoten lho maksudnya. Tapi tidak menjadikan kami itu terhenti. Bahkan sebelum kami masuk dalam hukuman itu disuruh milih di antara 2. Apa pilihan? Berhenti ngaji. Tidak membahas tauhid, ya dah. Atau ilmu sejati. Saya disejahterakan. Artinya saya diperbolehkan menetap dalam sebuah domisili saya. 1. 2, jikalau tetap mengaji, keluar. Lah saya milih yang ketiga, nggak ada pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga niku nyusahno beliau-beliau. Pilihan ketiga ini, tetap ngaji, tetap berdomisili. Loh. Nggak ada pilihan itu. Ngoten, itu tahun 2007. Saya masuknya penjara tahun 2010. Bulan Mei, tanggal 21. Hari Jumat. Lho kok ilingson? Ya momen-momen sing perlu diceritakno nangane anak putu sesuk. Artine bukan perkara itu yang kuceritakan, tapi keteguhan hati untuk maju ke depan dalam rangka njejerno lakon iku kaya apa. Jangan putus asa. Nggih mohon maaf, tidak hanya orang jauh yang mencemooh, membenci, akan tapi juga orang dekat. Mboten napa-napa. Pun. Harta benda janganlah melalaikanmu, wa auladuka, lan termasuk anak-anakmu. Harta benda, anak kan makhluk toh Pak ya. Makhluk, dikatakan makhluk, ada yang menciptakan. Ngelalekake kolbaka ing ati ira. Anillahi lali songko pangeran. Pundi Pak tondone kalau kita lali. Ngeten. Pun niki kata kunci
Untuk bisa menerima pengajian ini nanti ada kata kunci. Kata kuncinya adalah sangkan paraning dumati. Artinya, kalau kita mengacu dalam hadis, itu yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk. Baik yang kelihatan bernyawa, seperti kita manusia, ataupun yang tidak kelihatan bernyawa, harta benda. Kan tidak bernyawa. Gitu. Keduanya ini Bapak Ibu, sifat aslinya itu miturut hadis sahih niki, hadis niki, la haula walaku, tidak bisa melakukan apapun yang bersifatkan positif, nggak bisa. Walaku wata, dan tidak punya daya kekuatan untuk mencegah perbuatan negatif, nggak bisa. Makhluk itu nggak bisa. Oleh sebab itu, hati sampean harus sadar kalau kita makhluk tidak bisa apa-apapun. Itu kata kunci satu. Kita harus sadar. Kedua, kita harus sadar illa billah. Apa? Segala apa yang timbul dan muncul, baik keadaan maupun kekuatan yang terjadi pada diri makhluk, iku illa billah, milik Allah. Ya urip ning awak sampean kali kula niki. Itu harus kita sadari. Sehingga kalau kami simpulkan di antara satu dengan dua ini, wajib rasa sing muncul, kesadaran dalam hati sebagai manusia kita, tidak boleh ngaku. You understand? Oke. Pun kata kunci niki sampean masuk noning jero hati. Berarti aktivitas apapun jenengan, baik perbuatan positif maupun mencegah negatif, bukan kita yang bisa. Bukan. Tapi ilabil atas dasar pertolongan Allah. Artinya atas dasar pertolongan Allah, sesungguhnya itu hak milik mutlak hidup dalam diri ini. Yang berlaku atau yang sebagai isim fa'il atau subjek, hanya dia. Hati harus sadar. Dan yang terakhir, hati harus sesering mungkin menyadari, merasakan kehadiran wujudnya Allah ini, hidup itu dalam diri kita sebagai satu-satunya sang penggerak. Ini kalau hati sudah ada kata kunci dalam diri dan setiap saat dan waktu kita jalankan, maka anak, istri, suami, harta benda apapun, keadaan apapun, tidak akan pernah bisa menghalangi hati jenengan kali kulo terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten saged. Tapi kalau dalam hati belum ada tanda-tanda kata kunci di dalam diri ini, mohon maaf, harta benda, anak, suami istri atau pendamping, atau keadaan mesti bisa menghalangi hati dengan Tuhan. Akhirnya kita terpengaruh dengan hal ini. Buktinya, contoh kecil aja. Dalam rumah tangga kita, andai kata, sepi dari kebutuhan, susah mboten? Susah. Besok yang mau kita masak belum ada. Sementara anak menuntut
uang terhadap kita sebagai orang tua untuk membayar pendidikan. Yang ketiga, tiap hari dikejar-kejar bang celurut nih kok. Isok-isok kita bunuh diri. Mohon maaf, ada momen tahun 2002 atau 3 saya lupa. Ada seseorang ahli ilmu. Ahli ilmu niki, ahli ilmu bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu tauhid, tapi ilmu syariah atau ilmu salaf, sering kita sebut. Itu ya bisa kami sebut sebagai kiai. Gak usah tak sebut inisial, Pak. Cuman ketepatan beliau ekonomi agak jatuh, santri agak jatuh. Bahkan punya rumah mau diplang oleh bank. Pada tahun itu, Pak, 2003 atau 2, saya lupa. Yang jelas di antara tahun 2000 dan 2005, beliau datang ke rumah saya. Sama saya juga CS. Beliau sebetulnya itu kalau melihat satu sisi agak sudah bisa menerima tauhid, tapi belum bisa, masih dalam kondisi mamang, iya atau enggak, benar atau salah, lah itu enggak, masih mamang. Berkata gini, Gus, aku kena masalah. Masalah apa sampean? Iki omahku kate ditarik bank karena 4 bulan gak bisa nyicil. Wis kula mboten cerita utang buat apa ndak usah. Lah terus nek dedelok umume awakmu son, anu Gus, awakmu iku ahli kasab. Zaman saiki tahun semune, Pak, si rame-rame ini togel. Nggak ngeten. Beliau itu punya kesimpulan jalannya hanya ini, loh gitu loh. Karena kiri kanan sudah nggak bisa. Dirasa beliau tidak bisa menolong. Akhirnya jalan satu-satunya gini. Kula nggih bilang, "Heta, iki miturut ilmu sampean sisan pelajari gak haram." Tahu aku haram, tapi haram titik. Karena kondisi kondisional, lah ngoten nggih. Kula nggih sempat didalili kok. Nah, mriku ahli dalil ya, ngeten. Awakmu biyen zaman mondok kan ana sebuah kalimah ning fikih ngene to, Gus. Ya apa? Wong ketika saat berjalan terus perutnya lapar, haus, nggak ada yang dimakan. Loh di situ ada ayam ketubruk sepeda mati, kan gak apa-apa dimakan. Dengan catatan sak cukupi. Bodoh aku ya darurat tinggi. Darurat. Nggih Pak, pada saat tahun itu kami diberikan Allah kelonggaran untuk masuk di alam kasaf. Terus memang ya terjadi butuh sampai pirote di total Pak. Kalau nggak salah 3 tahun cicilane. Wis dicicil kalau nggak salah 5 bulan. Di total jenderal butuhe katakanlah 300. Ya wis nek pancen Gusti Allah nakdirno lewat dalan niki nggih monggo kula nderek Allah. Dene Gusti Allah mboten nakdirno sampean dalan lewat kene, ya wis urusane Gusti Allah. Terus kalimat sing muncul niku sangat menyakitkan, Pak. Kalimat yang harus saya unculkan dari Allah itu sangat menyakitkan. Ngeten. Raimu koyok bedes. Kula lak ngoten. Gak terima koyok bedes, koyok guguk. Pun.
mulai diramesi cocok saasi. Lho niku yo napa to? Padahal kula nggih mboten semerat. Cuman Allah dawuh dengan bahasa yang menyakitkan. Lah beliau bukan ahli nih. Sing ngeramas-ngeramas ngoten niku lak wonten bukune to, Pak? Wonten kitabe nggih? Halo, wonten kitabe nggih? Lah, sampe nek nggih berarti wis ruh. Berarti nggih salah satu pelaku. Loh, Gusti Allah iso benerno. Saged benerno. Kula piyambak ngeten. Kalau nggak salah niku dina Kemis napa Jumat teng kula. Matur suwun Gus, kula pun angsal napa jenenge tombo. Langsung kula tutup sedaya. Kula nggih rasane anti kula iku teko Gusti Allah, kateko aku. Aku iki padha mbekmu gak iso apa-apa. Rasane ati ta. Berhubung beliau belum bisa melihat Allahnya dalam diri dan di luar diri, ya percuma aku tak omongi. Tambah gap mengke. Namun ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Miturut dasar kata kunci, saya tidak boleh mengakui kalimat yang muncul dari diri saya. Sekalipun itu kelihatan negatif miturut hukum syariat. Bagi saya, ketika saat saya berkata seperti itu dalam hati, saya kembalikan sumber dari Allah, tidak dari saya, maka kasaf yang seperti itu tidak mempengaruhi. Sama. Dunya bondo jenengan mewah apapun. Kok yo hati sampean iki saged meletakkan penyaksiannya terhadap hidup kang sejati, yaitu ilahukum ilahu wahid. Orang Islam mengatakan wujudi Allah di situ, maka mewah kaya apa dunia sampean, ati sampean tidak dikatakan tidak bisa dihalangi oleh hal tersebut terhadap wujuding Allah. Nggih niki yang dimaksud Allah sebagai jiwa yang tenang, hati yang damai, sesuai dengan surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sebab sadar eling bisa nyekseni wujudnya Allah di dalam bondo dunya brono inilah, hati sampean iki akan menjadi tenang. Nyun sewu Pak, tanya terhadap orang yang memang sukses dunianya tapi hatinya belum bertauhid dengan keberadaan dunia itu, bisakah dia menemukan ketenangan yang sesungguhnya? Sampeyan tekok. Kula niki sampun tekok berbagai atau tesis berbagai orang-orang tersebut. Jawabannya bagaimana? Ngeten, Pak. Sebetulnya itu sawang sinawang. Monggo kita orang yang pakai motor enak yo yang sudah pakai roda 4. Lah ngoten nggih. Pak, sampean takok sing pakai roda 4 ngeluh juga. Pengeluarannya juga banyak, ya toh? Jangan dikira orang yang kelihatan secara dohir sukses dunyone, dia itu tiap saat dan waktu gak mikir cicilan. Lho pun guyu, pancen ngoten. Beliau itu ada satu hal yang ditakuti, sampean tidak tahu. Apa? Yang kaya jatuh miskin. Yang jualannya lancar, omsetnya tinggi, takut jatuh. Lah bagi jenengan kali kula wis miskin, wis jatuh, apa nih sing ditakuti? Lah ketika saat hati bisa
menyatu atau nyawiji terhadap Gusti di dalam keadaan susah dan senang, maka disinilah akan muncul satu ketenangan yang sesungguhnya. Makanya ayatnya, janganlah harta anak pendampingmu menjadi lalainya hatimu pada Allah. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi suratil munafikun al ayatit tasi'ah. Ing dalam ayat 9. Rupane ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, ojo sampak ndadekno lalikum ing sira kabeh apa amwalukum, piro-piro harta benda yang ada pada dirimu. Wala auladukum, dan juga jangan anak-anakmu menjadikan lalainya hatimu. An dzikrillah, saking mengingat, saking sambung, saking sadar menyang wujudin Allah yang menguasai harta benda, anak dan pendamping. Piye carane sampean saged mboten putus, mbot alias sambung, saged dan bisa menyaksikan wujudnya Allah di dalam anak, harta benda, pendamping. Caranya bagaimana? Pun sederhana mawon. Mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Jenengan wajib dan harus tahu dulu mana wujudnya Allah. Harus tahu dulu. Sebab kalau tidak tahu, jenengan pasti ketipu. Coba satu contoh saya kasih tahu. Pak, niki napa? Apel nggih? Kok saged sampean mengatakan itu wujudnya apel? Ada kisah ceritanya, prosesnya. Padahal tidak saya kasih tahu tadi. Pak, ini apa? Apel. Oke. Kita buka sejarah jenengan. Sebab ketika kita lahir gak mungkin langsung tahu ini wujudnya apel. Ada prosesnya, Pak. Pertama adalah ta'alim, belajar. Orang tua kita, guru kita mengatakan, son mukhlason iku jenengi apel. Wujude yo iku. Nek jeneng iku apel. Sipate, rasane, date yo ono kalane legi, ono kalane kecut. Orang tua kita, Pak, guru-guru kita, Pak, mendidik ilmu. Sama. Wujudnya Allah hanya bisa jenengan tahu, ketahui lewat ilmu tauhid. Dan ini wajib untuk ditaklimkan, untuk diajarkan. Makanya dengan dasar inilah mengapa kami bersikukuh dimanapun dan apapun resikonya, tetap saya sampaikan. Sebab saya sampun megang satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinit tauhid. Tujuannya liudhirahu ala dini kullih, ditutup kalimat walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal kafirun. Walaupun kami dicaci, dibenci, dihujat dan lain sebagainya, wong Rasulullah juga dibenci dan dihujat, bahkan diintimidasi. Intimidasi, Pak. Dikira kami belum diintimidasi, nah, anggit sampean malah mesisan tak status biar tahu saya ada di posisi mana gitu. Saya tidak nantang, Pak, tapi saya berserah diri. Aku sudah teken nang Allah. Sekalipun saya mati di tengah-tengah umat, istri anak saya ridho. Andai kata nanti jalan secara syariat, saya mati di tengah-tengah umat, istri dan anak saya ridho. Jadi saya kalau ngaji kemana itu apa? Istri tidak boleh untuk mengharap datangnya masih hidup.
Hadi harus arep-arep mayite. Ngoten. Tetap itu harus kami modalkan di tengah-tengah keluarga. Sebab mohon maaf sing kagungan dalan untuk sedo niku sinten? Namung Gusti Allah. Ditakdirno lewat opo terserah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Anak dan istri atau suami atau istri, harta benda alias pendamping. Terus bagaimana bisanya tidak mempengaruhi? Pertama tadi wajib sampai tahu wujudnya Allah. Proses sampai kali kula setelah dikasih tahu ilmunya oleh orang tua atau guru, akhirnya sampai setiap saat dan waktu dihadapkan wujudnya apel. Semakin lama jenengan bergaul terus dengan apel, wujudnya makin semakin paham dan tidak bisa diapusi atau ditipu. Satu contoh misalnya, mungkinkah jenengan sudah makrifat terhadap apel, sudah tahu wujudnya, iki makrifat ya. Terus ujuk-ujuk saya berkata, Pak, iki lemper Pak. Percados? Tidak mungkin. Kalau jenengan hati sudah makrifat kepada Allah di dalam dan di luar, amwalukum, harta benda. Allahnya ada di dalam dan di luar. Sampean sudah tahu wujud yang sebenarnya itu Allah. Terhadap pendamping dalam jabatan dan apapun, gak mungkin sampean itu bisa ditipu oleh nafsu dalam diri. Nafsu akan mendorong hati sampean supaya beriman, meyakini bahwasannya sebab anak, istri, suami, harta benda itulah menjadikan sesuatu itu suasana bisa berubah. Mesti seperti itu nafsu. Berhubung hati sampean bisa menyaksikan wujudnya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, gak mungkin sampean ditipu. Contoh, sapa sing ngaji ning ngarep iki? Nafsu ngomong ning ati sampean, sebutan yakino klason. Utawa bel, klakson. Ati mesti gitu. Nafsu itu kedorong. Disuruh untuk menyaksikan wujudnya makhluk. Sumpah itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya ngaji dik wau dalu niku klason. Ini pertanda hati kita telah kedorong oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing. Coba Pak, ayo kita urai. Mungkinkah makhluk saya ini yang bersifatkan la haula wala quwata bisa memunculkan sebuah ilmu? Gak mungkin. Oleh sebab karena hidup dalam diri saya inilah akhirnya beliau itu memunculkan berbentuk ilmu suara niki. Berarti asli sesungguhnya sumber ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung jenengan sudah bisa menyaksikan wujudnya Allah atau asyhadu alla ilaha illallah, sudah bisa bersahadat menyaksikan Allah wujudnya, nggak bisa jenengan ditipu. Akhirnya jenengan tidak akan sakit hati kepada anak, tidak sakit hati kepada kemiskinan, tidak berbangga diri dengan kekayaan, kehormatan, jabatan, tidak akan sakit hati kepada suami dan istri ketika saat ada sesuatu yang kurang cocok. Biasanya ibu-ibu itu dikasih belanja bapak dalam 1 minggu itu 2 juta misalkan. Lah kok ndelala suatu saat bapak niki gawenan sepi. Dikasih mek 200. Kira-kira mboten kaget ta Bu? Kula takok Ibu. Ibu, kira-kira jenengan mboten kaget? Kaget.
mesti di dalam hati muncul satu kecurigaan. Sih, iki mulai kerja biasa jam 4, kok iki tutup jam 5. Sledek demi sledek diselidiki. Kira-kira gak ana wong liya ketiga iki. Wis tah Pak Bu. Ngeten iki ati dadi bertanya-tanya mboten nyaman. Estu mboten nyaman. Wong bapake gak nglakoni atiku mboten nyaman. Apalagi bapak nglakoni temenan. Akhirnya muncul pilih dia atau pilih saya. Kalau pilih dia, pulangkan saja saya ke rumah orang tua dan kembalikan yang namanya apa jenis kambing dan dombaku. Salah. Wis ta Pak gak dadi penak. Tambah runyam. Tapi Allah sudah menjamin pada hati yang menyaksikan hanya pada Allah. Apa? Tatmainnul qulub. Hati dijaga Allah dalam kedamaian. Karena selalu menyaksikan Allah. Menyaksikan Allahnya. Dia tahu yang kekal Allah. Selain Allah itu tidak kekal. Ya mas, aku sanding kekeluargaan ambek sampean paling ya 40 tahun mari ngono pisah mati. Sing penting aku gak pisah ambek bojo sejatiku, yaiku Allah. Wis aman. Pados wong wedok sing kaya ngene iki wangel. Nggih ta? Wangel. Ngapunten, tapi nggih wonten, ngoten nggih wonten. Biasanya orangnya itu bertauhid. Bertauhid. Pun kok belakrak tutuk kuno nyapa. Mohon maaf, mohon maaf.